Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tugas dari etika bisnis mengenai iklan negatif dengan judul Iklan Grab Bike #Pilih Aman. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Wahyu Puri Antika dengan NIM 1903102140. Yang kedua ada Kavita Dea Ariana dengan NIM 1903102151. Yang ketiga ada Handita Iwardani dengan NIM 1903102152. Dan yang keempat ada Puput Febriana Lestari dengan NIM 1903102165. Iklan merupakan media kontemporer yang digunakan untuk menawarkan produk kepada konsumen. Cara kerjanya adalah dengan cara memberikan informasi pesan mengenai suatu produk dengan menggunakan pendekatan retoris sebagai persuasi untuk merubah persepsi masyarakat melalui realitas palsu. Iklan sebagai produk dari desain komunikasi visual menyajikan elemen-elemen tanda grafis seperti warna, ilustrasi, huruf, komposisi, dan tata letak. Selain visual, iklan juga dapat berupa audio ataupun gabungan dari keduanya yang dibuat dengan tujuan menginformasikan suatu produk demi membangun citra yang baik di mata konsumennya. Namun, terkadang perusahaan secara sengaja maupun tidak sengaja membuat iklan yang melanggar etika. Salah satu iklan yang pernah dicekal oleh KPI adalah iklan Grab Bike. Pada 8 September 2016, Grab Indonesia mengunggah video kampanye terbarunya yang berjudul #Pilih Aman berdurasi 45 detik di berbagai sosial media miliknya. Iklan itu menarik perhatian pengguna internet karena menampilkan seorang perempuan dengan luka dan darah seakan baru mengalami kecelakaan. Luka yang ditampilkan juga sangat berlebihan hingga terlihat mengerikan. Di sisi lain, iklan ini dinilai memberi stereotip buruk pada ojek pengkolan. Pada iklan tersebut menceritakan bermula seorang mahasiswi bernama Dinda yang hendak menuju suatu tempat dan memerlukan tumpangan. Kemudian Dinda bertemu dengan ojek pangkalan yang menawarkan jasanya, namun dia lebih memilih menggunakan layanan aplikasi ojek online, yaitu GrabBike. Dinda dengan ekspresi ceria berjalan menggunakan earphone, berlatar tempat di kampus pada siang hari. Pada bagian ini, sambil diiringi dengan suara narasi sudut pandang orang ketiga. Next. Pada bagian ini, Dinda berjalan sambil menyapa temannya dan mulai menampilkan wajah sang tokoh utama berdarah seakan luka tanpa sebab dan lukanya semakin membesar. Sepatu yang dikenakan tokoh utama Dinda terlepas sebelah dan celananya sobek disertai darah seakan habis mengalami kecelakaan. Semakin lama, sekujur tubuhnya dipenuhi darah dan luka hingga wajahnya tak bisa dikenali, membuat penampilan tokoh utama cukup mengerikan. Pada bagian ini, terlihat tokoh utama berada di depan pangkalan ojek dan sempat ditawari jasa mereka. Namun sang tokoh utama tidak menanggapi tawaran tersebut, kemudian membuka handphone sambil tersenyum. Pada momen ini, penampilan Dinda menjadi seperti semula. Luka dan darah di sekujur badannya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, suara vokal narasi berubah diiringi musik yang lebih santai dan menyenangkan. Kemudian, scene memperlihatkan Dinda berjalan menuju driver Grab. Analisis iklan negatif dan etika dalam iklan Grab #Pilih Aman. Salah satu scene dalam iklan memperlihatkan layanan ojek pangkalan yang menawarkan Dinda untuk menggunakan jasa mereka. Namun Dinda tidak menanggapi tawaran tersebut. Namun jika melihat adegan sebelumnya, terlihat penuh luka di sekujur tubuh Dinda, seakan memberi pesan tersirat jika menggunakan jasa ojek pangkalan akan mengalami kecelakaan yang membuat
tubuhnya luka-luka. Luka yang ditampilkan juga dinilai sangat mengerikan sehingga membuat orang takut. Selain itu, didukung dengan scene selanjutnya memperlihatkan penampilan Dinda berubah menjadi normal saat menggunakan layanan GrabBike yang bertujuan menunjukkan kelebihan mereka berupa jaminan keselamatan lebih tinggi ketimbang ojek pangkalan. Terdapat juga scene menggambarkan keunggulan GrabBike dengan menampilkan tulisan berupa pelatihan keselamatan berkendara, dokumen lengkap, dan motor dirawat rutin, dan menampilkan tipografi berupa pengemudi GrabBike 100% lulus pelatihan keselamatan berkendara. Hal tersebut seakan membawa stereotip buruk pada ojek pangkalan bahwa ojek pangkalan itu tidak aman dan membahayakan konsumennya karena para ojek pangkalan tidak ada pelatihan pekerjaan. Kesimpulan, dalam kasus iklan hashtag pilih aman dianggap sebagai iklan yang kurang etis. Ini dikarenakan iklan GrabBike secara jelas memberikan stereotip negatif pada ojek pangkalan yang merupakan saingannya. Isi iklan seakan menggambarkan ojek pangkalan dapat membawa petaka bagi pengguna jasanya, yang mana jika dipertimbangkan hal tersebut belum tentu terjadi. Selain itu, isi iklan juga menampilkan sesosok perempuan yang dipenuhi luka secara berlebihan hingga membuat orang merasa jijik dan takut. Iklan negatif masih dapat tetap etis apabila iklan disampaikan dengan kebenaran menunjukkan kekurangan yang jelas pada produk pesaing saat membandingkannya dan tetap mempertahankan standar moral tertentu. Iklan yang etis juga perlu menghormati martabat setiap individu maupun kelompok serta tidak mengabaikan tanggung jawab sosial. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.